Oke, thank you teman-teman. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya kembali lagi datang ke sini untuk membawakan produk baru. Kayaknya setiap produk baru saya yang bawain terus ya beberapa kali ini ya teman-teman ya. Jadi thank you teman-teman. Nah, jadi kalau tadi kan udah disampaikan pencapaian-pencapaian teman-teman sama Kak Hilman ya. Jadi kali ini saya menyampaikan produk baru lagi teman-teman ya. Jadi semoga nggak bosan ya ketemunya saya lagi. Nanti mungkin next KDK mungkin ya teman-teman ya. Oke, jadi kali ini produknya apa? Ini namanya belum resmi teman-teman ya. Jadi kita nggak sebut dulu nama produknya apa. Jadi seperti biasa kita harus tunggu approval dari OJK, jadi kita belum sebut namanya, kita masih sebut new endowment product, teman-teman. Tapi sebelum saya bahas tentang materinya, teman-teman silakan daftar di Proofforce, ya, kemudian lakukan check-in segera. Seperti biasa pendaftarannya dicari aja, teman-teman, khusus legacy atau PD berapa ini ya? 19 ya teman-teman ya. Nah itu saya lupa deh namanya kalau di Proofforce itu didaftarkannya Legacy atau BD19 teman-teman ya, dicek aja. Kemudian yang sudah berhasil daftar langsung segera lakukan check-in. Ini check-in nanti ada check-out terus habis itu bisa sertifikasi. Ya, jadi bisa langsung sertifikasinya teman-teman. Nah, nanti malam juga akan ada webinarnya. Bagi yang hari ini, pagi ini nggak sempet, bisa ikutin webinarnya nanti malam. Cuman kalau webinar itu mungkin pembahasannya lebih detail kalau di webinar, karena kan yang menyampaikan nggak hanya ALD, tetapi dari beberapa rekan dari departemen lain. Ya, jadi mungkin kalau di webinar teman-teman kalau merasa wah kayaknya ada yang kurang nih saya sampaikan di sesi pagi ini, teman-teman bisa ikuti lagi webinarnya. Tapi kalau misalkan beneran nggak bisa pagi ini mungkin rekannya ada yang nggak bisa join, bisa diarahkan ke webinarnya nanti malam ya teman-teman. Karena ini produk baru, jadi seperti biasa ya teman-teman masih banyak Q&A yang masih belum terjawab. Ya, jadi kalaupun nanti teman-teman ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin saya catat dulu aja ya untuk kita apa namanya sampaikan ke departemen yang terkait supaya di training-training selanjutnya kita udah bisa memaparkan lebih detail lagi. Oke, ada yang udah berhasil check in? Oke. Yang udah berhasil search-nya apa tadi? New product endowment. New endowment product. Yang di Zoom aman? Di Zoom kalau nggak salah ada berapa? 15 peserta ya. Iya Bu, Pak. Eh, sorry, kok nggak muncul? Ini udah. Oh, ditulis di sini aja. Buat apa? Oh, supaya bisa next slide. Ada ini nggak ya? Saran saya di Proofforce 1. Better di Proofforce 1. Ada itu nggak ya? Kenapa? Nggak di apa? Nggak di Proofforce. Kemarin-kemarin katanya suka. Tapi nggak tahu deh kalau bisa. Kalau bisa di Proofforce 2 nggak apa-apa. Kalau nggak bisa berarti di Proofforce 1. Kadang suka error ya. Oke, udah ya teman-teman, kita lanjut aja pembahasannya. Nah, saya lanjut ya teman-teman. Mungkin udah seingat saya waktu terakhir saya kesini bawain Prusehat itu kalau nggak salah Pak Didi udah sampaikan ya ada produk yang akan launch lagi terkait tentang persiapan hari tua gitu ya pensiun. Nah, sebenarnya produk ini nih teman-teman ya ini adalah produk yang dimaksud tapi saya belum belum bisa sebut ya nama produknya apa. Nah, jadi untuk segmentasinya diharapkan memang ini adalah mereka yang high net worth, tapi ini untuk kalangan menengah juga udah bisa beli produk ini. Oh ya, ini produk bukan PAID ya, teman-teman. Ini adalah produk tradisional. Jadi udah kebayang ya, kalau bukan PAID tradisional ya berarti ya mungkin seperti apa gitu ya, akan berjalannya hasil nilai tunai dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Kemudian
karena ini memang dari targetnya adalah kelas menengah ya, dan menengahnya juga mungkin bisa dibilang bukan yang menengah ke bawah, tetapi yang kelasnya benar-benar start menjelang menengah atas gitu ya teman-teman. Kemudian memang yang mencari produk hanya untuk manfaat masa depan, kebutuhan investasi, bukan investasi, kebutuhan nilai tunai di masa depan teman-teman. Ini produk sebenarnya bisa dibilang tidak memiliki uang pertanggungan. Ini adalah produk asuransi yang tidak memiliki uang pertanggungan. Ya, kalau uang pertanggungan tidak ada, santunan tidak ada gitu ya. Terus kalau dia terkena risiko dapatnya apa? Nah, nanti teman-teman ya kita penyebutannya beda. Karena pada dasarnya ini tidak memiliki uang pertanggungan. Ya, dan WNI, WNA bisa membeli produk ini, teman-teman. Oke, kita cek lagi. Asuransi endowment atau dwiguna ya bahasa Indonesianya adalah asuransi yang memberikan perlindungan jiwa serta pertumbuhan aset dengan proses pengajuan yang mudah tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan. Wah, cakep. Ya, ya iya orang nggak ada uang pertanggungannya, gitu ya. Jadi nanti ya teman-teman syaratnya seperti apa? Oke, fitur dan manfaat produknya. Ini dia kurang lebih teman-teman produk highlightnya. Masa pembayaran premi bisa dipilih. Ada dua pilihan masa pembayaran, yang 6 tahun atau 8 tahun. Ya, pilihan masa pembayaran hanya 6 atau 8 tahun. Dan pertanggungannya sampai 20 tahun. Jadi produk ini kontraknya 20 tahun, tapi masa bayar preminya 6 atau 8 tahun. Ya teman-teman. Kemudian manfaat yang diberikan adalah adanya manfaat tunai dijamin dan akan diberikan terlepas dari ada atau tidaknya risiko meninggal. Oh, artinya kalau dia meninggal, produk ini akan tetap berjalan sampai 20 tahun. Gitu loh teman-teman. Ya. Kemudian proses seleksinya mudah karena hanya menggunakan GIO dan SIO. SIO itu ada berapa pertanyaan ya? 3, 4, 5 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan SIO, teman-teman. Ya, itu untuk beberapa yang kategori tertentu, ya. Jadi ada GIO atau SIO, itu aja, teman-teman. Adanya peningkatan pada manfaat tunai tahunan dan total manfaat asuransi yang diberikan pasti lebih besar daripada total premi yang dibayar. Ya, kita cek lagi. Nah, konsep preminya, produk ini tidak ditentukan dari uang pertanggungan, melainkan dari premi tahunan. Ya, besar premi tidak ditentukan dari rate premi berdasarkan usia, gender, bla bla bla, melainkan dari premi tahunan. Kemudian nasabah dapat memilih premi tahunan sesuai keinginan selama dalam rentang minimum dan maksimum premi tahunan. Jadi ada batas maksimum premi yang bisa dibeli oleh nasabah. Ya, berapa tuh? Oke. Kemudian yang keempat, besarnya santunan meninggal dunia dan manfaat lainnya mengacu pada premi tahunan. Ya, total premi yang dibayarkan nasabah selama masa pembayaran premi akan bergantung pada frekuensi pembayaran yang dipilih dan perhitungan modal faktor. Oke, kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Ya, kita coba baca lebih detail ya. Yang pertama, masa pembayaran premi ada 2 ya, ketutup satunya ya, tutupan blok hitam itu ya. Masa pembayaran premi ada 6 tahun dan 8 tahun. Oke. Masa pertanggungannya sudah pasti 20 tahun. Usia masuk tertanggung oke, 1 sampai 70. Nah, manfaatnya, manfaat tunai ini ada 3 poin nih teman-teman. Manfaat tunai tahunan, manfaat peningkatan tunai tahunan, manfaat tunai akhir pertanggungan. Jadi ada 3 manfaat yang akan nasabah terima. Ya, besarnya berapa? Untuk tunai tahunan yang 6 dan 8 tahun berbeda. Kalau tunai tahunan, tunai itu artinya sekaligus kan?
Nanti ya 6 sama 8 tahun itu dapat porsinya berbeda, yaitu 20% untuk 6 tahun, 25% untuk yang 8 tahun. Peningkatannya juga berbeda. Yang 6 tahun 0,8% setiap tahunnya peningkatannya, sedangkan yang 8 tahun itu 1% setiap tahunnya. Sedangkan nanti setelah tahun ke-20 ya yang diterima adalah kalau yang 6 tahun adalah 600% premi tahunan yang mana berarti sama besar dengan premi yang dia bayarkan gitu ya. Tapi untuk yang 8 tahun dapatnya 920% dari premi tahunan, teman-teman. Ya, ada pembedanya. Kemudian jika ternyata tertanggung utama meninggal dunia gimana? Nah, ini ada pembeda lagi nih teman-teman. Ada yang meninggalnya sebelum preminya dibayar lunas dan ada yang meninggalnya setelah preminya dibayar lunas. Kalau preminya belum dibayar lunas, terus tertanggungnya meninggal, produk ini tetap jalan nggak, Linda? Tetap jalan, teman-teman. Ya, hanya saja kan dia belum lunas ya bayarnya ya, 6 atau 8 tahun belum lunas. Maka yang diberikan hanya 5% dari total premi yang dibayar. Itu kita sebutnya santunan santunan kematian. Tapi ini bukan syariah ya, teman-teman ya. Kan mirip ya kita nyebutnya. Saya nggak mungkin bilang ini adalah uang pertanggungan. Karena produk ini memang tidak ada uang pertanggungan. Tetapi kalau dia meninggal kita memberikan santunan kematian yang besarnya kalau belum lunas premi yang dibayar maka hanya 5%. Tapi manfaat 1, 2, 3-nya tetap dapat nggak? Tetap, karena produk ini tetap jalan sampai 20 tahun. Ya, tapi kalau sudah lunas gimana nih? Kalau sudah lunas, maka yang diberikan adalah 100% premi tahunannya. Dan manfaat 1, 2, 3-nya tetap berjalan, teman-teman. Ya, nanti tabelnya akan lebih detail, lebih jelas lagi ngejelasinnya. Terus premi tahunannya berapa? Untuk tahunan minimum 22 juta, maksimum 500 juta. Per apa? Per jiwa. Bukan per polis, per jiwa. Berarti kalau satu orang udah beli endowment produk ini 500 juta, berarti dia nggak bisa beli lagi. Betul. Ya teman-teman ya, tidak bisa. Jadi ini sudah dibatasi minimum 22 juta per tahun, maksimum 500 juta per tahun. Ya, per jiwa. Nah, bisa nggak bayarnya tidak tahunan? Bisa. Jadi kalau tidak tahunan maka bulanan, nggak ada pilihan semesteran. Ya, hanya tahunan atau bulanan. Bedanya teman-teman, kalau preminya bulanan, maka modal faktornya dibagi 11. Jadi kalau dia per tahun dia 22 juta, maka per bulan dia 2 juta. Loh, berarti 1 tahun kan 12 bulan, berarti 24 juta dong. Tapi tetap yang terhitung adalah premi tahunan 22 juta. Artinya apa? Memang tidak disarankan nasabah bayarnya secara bulanan. Disarankannya secara tahunan karena dapatnya sama. Gitu loh teman-teman. Ya patokan dasarnya kita yang pertama tanya adalah premi tahunannya berapa. Baru nanti kita tanya lagi mau bayarnya tahunan atau bulanan. Gitu loh teman-teman. Ya, ya nanti saya kasih tahu tabelnya supaya lebih clear lagi. Oke. Terus untuk metode underwritingnya hanya GIO dan SIO. Kalau premi tahunannya di bawah 250 juta, maka produk ini dipastikan GIO. Oke, tapi kalau di atas 250 juta, maka underwritingnya menjadi SIO. Ada 5 pertanyaan, nasabah jawab. Kalau ada satu jawaban yang mungkin kita nggak kira-kira gitu ya, maka pasti ada hasil keputusan lebih lanjut. Ya, intinya hanya GIO atau SIO aja, teman-teman. Ya, komisi nanti di belakang ada. Oke. Nah, sekarang mulai ya. Iya, nanti di belakang lebih kelihatan jelas gitu maksudnya ya. Oke, jadi kita lihat dulu produknya. Manfaat tunai tahunan. Nah, ini manfaat 1 ya, kan ada 3 manfaat yang akan diberikan ya, 1, 2, 3. Yang pertama adalah manfaat tunai tahunan. Manfaat tunai tahunan dalam hal tertanggung masih hidup pada akhir masa pembayaran. Berarti di tahun ke-6 atau tahun ke-8 dia masih hidup, dia akan dapat tunai tahunan. Tapi judulnya kan tunai itu berarti sekaligus.
Ya, artinya nanti di tahun ke-6 atau tahun ke-8, tergantung dia polisnya pilih yang mana, dia akan menerima tunai tahunan sebesar 20% atau 25% dari premi tahunannya. Teman-teman, ya dari premi tahunannya. Mulai dibayarkan di tahun polis ke-6, akhir tahun polis ke-6. Artinya, kalau ini pertanggungannya 20 tahun, terus di akhir tahun polis ke-6 sudah dapat, berarti berapa kali dia dapat? Itu loh teman-teman. Sorry, saya ralat. Yang itu yang pertanyaan saya berikutnya itu untuk yang peningkatan berkalanya maksudnya teman-teman. Kalau yang tunai tahunannya ya udah segitu teman-teman. Ya, tapi nanti peningkatannya jadi berapa gitu ya. Jadi dari mulai akhir tahun ke-6 udah dapat, bukan start di tahun ke-7 bukan, melainkan dari tahun ke-6 udah dapat teman-teman gitu ya. Kalau dia pilihnya yang 6 tahun. Begitu pula yang 8 tahun, teman-teman. Ya, terus peningkatannya, nah ini nih teman-teman, peningkatannya yang poin 2, ini nih akan terima terus kan dari mulai tahun ke-6 ya, akhir tahun polis ke-6 sampai dengan perlindungannya selesai atau 8 di akhir tahun polis ke-8 sampai perlindungannya selesai. Ya beda, kalau yang 6 tahun peningkatannya hanya 0,8%, kalau yang 8 tahun hanya 1%. Teman-teman, ya. Nah, kemudian meningkatnya mulai akhir tahun ke-7 dan ke-9, teman-teman. Ya, ini untuk ini untuk tergantung diikuti dia masa bayar preminya sampai berapa tahun. Oke, nah nanti di ujung selesai polisnya di tahun ke-20 berakhir, maka ya ada manfaat tunai berikutnya yang ketiga yang akan diterima. Kalau yang 6 tahun berarti sama dengan premi yang total dia bayar, kalau 8 tahun berarti jumlahnya 920%. Wah dari sini aja kita udah bisa menyimpulkan nih kayaknya yang 8 tahun angkanya bakalan lebih bagus. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah tenang aja. Ini soalnya kalau diilustrasi akan lebih mudah dicerna. Ini kita lihat nih. Yang pertama, Bapak A. Ini ilustrasi manfaat tunai akhir pertanggungan. Bapak A beli produk endowment ini masa bayarnya 6 tahun, premi tahunannya 100 juta ya. Nah, berarti beliau akan membayar premi tahunan setiap ulang tahun polis 100, 100, 100, 100, 100. 6 kali. Oke. Nah, pas nih di akhir tahun ke-6 nih, berarti kan masih di angka di urutan ke-6 ini langsung mendapatkan manfaat tunai tahunan besarnya 20% karena kan ini 6 tahun ya, kalau yang 8 tahun 25% besarnya, teman-teman. Dari premi tahunan berapa itu? 20 juta. Langsung dapat, teman-teman. Nah, ini manfaat yang pertama. Manfaat yang keduanya apa? Peningkatan berkalanya. Berapa persen, teman-teman, peningkatannya? 0,8% dari premi tahunan, berarti 800.000. Nah, sampai ke bawah, sampai tahun ke-20, ini peningkatannya 800.000, karena 0,8% dari premi tahunan, bukan bunga berbunga, bukan majemuk. Ya, teman-teman, ini bunga simple. Jadi hanya peningkatannya 0,8% terus, berarti di akhir periode pertanggungan, bukan perlindungan, kebiasaan ngomong perlindungan soalnya. Di akhir periode pertanggungan, ya, ini akan total yang didapatkan manfaat tunai tahunan adalah 384 juta, ditambah dengan total yang dia sudah bayarkan 6 tahun, 600 juta. Jadi yang diterima oleh Bapak A tersebut adalah 984 juta. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau Bapak A sehat walafiat nggak ada masalah. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau yang 8 tahun gimana? Kalau yang 8 tahun kita kasih contoh yang sama. Nih, dia bayar 8 kali, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Lalu di akhir tahun ke-8, ya, di akhir tahun ke-8 manfaat tunai tahunannya 25%. Oke, peningkatannya berapa persen kalau yang 8 tahun? 1%. Jadi dapatnya setiap tahun 1 juta, 1 juta, 1 juta. Oke, nah terus akhir pertanggungannya dapatnya berapa? Akhir pertanggungannya dapatnya adalah
920% dari 100 juta, yaitu 920 juta. Padahal dia bayarnya berapa totalnya? 800. Tapi akhir pertanggungannya dapatnya 920 juta. Berarti lebih besar dong dari kalau dia pilih yang 6 tahun ya teman-teman ya. Ay, ya 8 tahun lebih besar daripada yang 6 tahun kan ya. Nah terus total yang bisa didapatkan berapa nih kalau Bapak B ini sehat walafiat nggak ada masalah. Totalnya jadi 1,323 miliar teman-teman. Nah mungkin ada yang sambil saya jelasin sambil ada yang ngitung juga nih. Pakai kalkulator finansial ngebandingin sama deposito. Ya, saya pun juga melakukan itu, ya teman-teman ya. Jadi saya udah tahu jawabannya apa, karena saya juga mengkonfrontasi pertanyaan yang sama ketika saya coba bandingin kalau saya bukanya deposito. Yang pertama, kalau saya pilih deposito gitu ya teman-teman ya, ini dikit just info aja ya teman-teman ya. Kalau perbandingan sama deposito, maka yang mungkin paling sesuai yang bisa sama dengan nggak kalah sama deposito adalah yang 8 tahun. Kalau saya ngitung kemarin teman-teman, 8 tahun. Itu nanti di kelas Prudential Financial Advisor ya ikut kelasnya. Nah, gampang tuh katanya. Yang lulusan PFA harusnya bisa bantuin ngitung. Nah, terus tapi bedanya gini teman-teman. Kalau deposito meninggal kan nggak dapat apa-apa. Kalau ini ada, tadi saya bilang santunan kematian tadi. Belum ya, ini kan kita masih ngebahasnya si Bapak A, Bapak B masih sehat walafiat nggak ada masalah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Just info ya, di sini aman ya, bisa dipahami? Aman ya, lanjut ya, yang di chat aman? Ya kayaknya ya. Oke lanjut, nah berikutnya, kalau meninggal gimana? Ya, kan kita nggak tahu nih si tertanggungnya meninggalnya umur berapa. Nih kita lihat teman-teman. Jadi kalau meninggal produk ini tidak memberikan uang pertanggungan. Kita nggak sebut istilah uang pertanggungan karena nanti orang mikirnya uang pertanggungan itu saya dapatnya berapa duit gitu ya teman-teman. Ya enggak, ini udah ketahuan dapatnya berapa udah ketahuan. Karena yang diberikan hanya berupa santunan. Santunan itu artinya prudential secara istilahnya kita bersedekah gitu apa segala macam gitu istilahnya kita berikan santunan. Berapa santunannya? Nih, dibedakan. Dia udah lunas atau belum bayar premi tahunannya, ya. Kalau belum lunas gimana? Kalau belum lunas nih, sebelum premi lunas, maka santunan yang kita berikan besarnya 5% dari total premi yang sudah dibayar. Jadi berapa tahun tuh dia udah bayar? 5%-nya aja yang kita berikan. Itu santunan. Ya, teman-teman. Kemudian bagaimana dengan yang manfaat tunai sekaligus, manfaat tunai kemudian yang berkalanya gimana? Itu akan tetap kita jalankan karena produk ini meninggal nggak meninggal tetap running sampai 20 tahun. Gitu ya. Jadi sejumlah uang yang akan dibayarkan secara berkala setiap akhir tahun polis ya dimulai dari tahun polis ke-6 atau ke-8 sesuai pilihan ya itu akan dihitung secara prorata. Karena dia juga bayarnya nggak full 6 tahun atau 8 tahun. Gitu loh teman-teman. Ya, nah sejumlah uang yang dibayarkan secara sekaligus juga sama, akan dihitung secara prorata. Proratanya berapa? Kita cek meninggalnya tahun keberapa. Ya, jadi fix untuk yang santunan kematiannya udah jelas, santunannya hanya 5% dari total premi. Pertanyaan berikutnya adalah manfaat yang meningkat setiap tahun itu proratanya berapa? Jawabannya tahun keberapa dia meninggalnya? Ya, nih tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, atau tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buat yang 8 tahun. Nah, nanti saya kasih contoh, teman-teman ya. Saya kasih contoh yang kira-kira dia meninggalnya di tahun keberapa nih. Oke, kita lihat. Nih, perbandingannya gini. Ini adalah kalau Bapak A baik-baik aja ya, teman-teman. Dia pilih 6 tahun. Kalau Bapak A baik-baik aja seperti yang tadi kita sudah sama-sama pahami, teman-teman. Ya, berarti kan dia dapatnya segini kan. 600 juta dia bayar, terus ini peningkatannya ya 384 ditambah manfaat tunai akhir tahunnya, jadi totalnya dia akan dapat sejumlah 984 ya. Ini kalau dia baik-baik aja ya. Nah, gimana kalau dia meninggal? Nih, ini contoh case kalau Bapak A itu meninggal di tahun polis ketiga. Contohnya seperti ini.
Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kalau si tertanggung meninggal, maka pembayaran berhenti. Pembayaran si polis tersebut gitu ya. Jadi misal tertanggung meninggal di tahun ketiga sudah dibayar nih 300 juta total. Ya, maka dapatnya berapa? Ya 5% dari 300 juta, yaitu 15 juta. Itu santunan. Oke. Terus berarti yang tahun keempat, lima, enam nggak bisa bayar loh. Nggak bisa karena tertanggungnya sudah meninggal. Jadi nggak bisa dilanjut bayar. Teman-teman, ya. Itu kontraknya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian di tahun keenamnya, di akhir tahun keenam, akan ada yang namanya manfaat sekaligus. Ya, manfaat tunai sekaligus. Berapa besarnya manfaat tunai sekaligusnya, teman-teman? 9 juta. Dari mana angka 9 juta itu? Kira-kira premi tahunannya berapa? 100 juta kan? Kalau 6 tahun, itu tunai sekaligusnya berapa persen? 20%. Loh 20% dari 100 juta kan 20 juta. Kok ini cuma 9 juta? Karena ada prorata. Dia meninggal di tahun ketiga, proratanya 45%. 45% dari 20 juta adalah 9 juta. Terus gimana untuk yang kenaikan tahunannya? Kenaikan tahunannya juga kena prorata. Jadi kenaikan tahunannya berapa persen, teman-teman masih ingat? Kalau yang 6 tahun 0,8%. Berarti kan harusnya 800.000 dong. Tapi kena prorata enggak? Kena 45%. Jadi naiknya hanya 360.000. Begitu seterusnya 360, 360 dan seterusnya, teman-teman. Jadi total yang akan diterima di akhir tahun ke-20 berapa? Nih ya, kita breakdown ya. Dia bayar berapa? 300 kan? Dia terima manfaat santunan kematian 15 juta. Terus manfaat tunainya 172 juta gitu ya. Kemudian ada manfaat tunai sekaligus, manfaat manfaat akhir tahun gitu ya, manfaat akhir pertanggungan, teman-teman. Berapa persen? Ya, sama dengan kan harusnya teman-teman, kalau yang 6 tahun kan harusnya sama dengan 600% gitu ya. Tapi karena dia meninggal dan prorata 45%, ya udah dapatnya 270 juta, teman-teman. Jadi totalnya berapa yang akan diterima oleh si keluarganya Bapak tersebut, teman-teman? Yaitu berapa tuh? Jadi nih 457 juta. Tetap lebih besar daripada total yang dia bayar. Gitu, teman-teman. Ya, oke ya. Ini yang 6 tahun. Yang 8 tahun sama nggak seperti ini? Cara ngitungnya sama seperti ini. Nggak ada beda. Ya, oke. Jadi kita cuma cek apa tahun keberapa dia meninggal. Itulah proratanya yang akan keluar, teman-teman. Kalau 8 tahun dia baik-baik aja kan dia dapatnya 920% di akhir. Tapi kalau dia pilih 8 tahun tapi dia meninggal, ya tetap kena prorata. Akhirnya nggak 920% yang dia terima, melainkan hanya sejumlah proratanya dia. Gitu ya. Nah kemudian bagaimana kalau ternyata nasabah bayarnya bukan tahunan, tapi bulanan. Nah kalau bayarnya bulanan terus dia meninggal, di bulan tersebut, itu berapa persen proratanya. Jadi ada tabelnya beda sendiri teman-teman. Ya, kalau 6 tahun pilihan masa bayar, berarti kalau bulanan 6 kali 12 berapa? 72 bulan, ya kan? Nah ini nih, kita kasih tabel tuh. Yang 6 tahun berarti berakhir di 72 bulan, yang 8 tahun berakhir di 96 bulan. Kita cek dia meninggalnya di tahun keberapa, maka inilah angka persentase yang prorata yang akan diterima. Yes. Ya, jadi sebenarnya masuk preminya tuh terakhir bulan keberapa. Gitu ya. Nanti dapat proratanya berapa persen ngelihatnya dari sini. Jadi ini ada tabelnya gini. Kalau dia bayar tahunan kan gampang ya. Tahun pertama sekian persen proratanya. Tapi kalau misalnya bulanan jadinya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita cek lagi meninggal dunia, kalau tadi kan sebelum polisi selesai bayarnya. Gimana kalau ini meninggalnya setelah preminya lunas? Setelah preminya lunas, teman-teman.
Dapatnya berapa nih? Kita cek. Kalau dia pilihnya 6 tahun, maka santunannya 100% dari premi tahunan. Kalau pilihnya 8 tahun, santunannya 150%. Lebih banyak lagi ya. Oke, kemudian yang lainnya tetap berjalan sama ya, manfaat tunai sekaligus, tunai berkala, akhir pertanggungan gitu ya teman-teman, itu semua akan tetap dapat teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk yang bagian ini meninggal setelah pembayarannya lunas, bagian ini sama seperti kalau dia nggak meninggal sama sekali 20 tahun. Bedanya kalau meninggal lebih untung secara materi ya, karena dapat santunan. Itu aja sebenarnya teman-teman ya. Oke, kita lihat tabelnya. Nih, anggaplah dia baik-baik aja ya, sampai 20 tahun kan dapatnya yang tadi tuh 984 juta ya. Nah ini kalau dia meninggal setelah lunas. Setelah lunas dia udah bayar 600, meninggal. Teman-teman, dapat santunan. Berapa persen? Kalau 6 tahun 100%. Jadi dapat 100 juta. Terus bagaimana dengan manfaat sekaligus dan bla bla blanya? Tetap dapat sama nih bahkan angkanya, benar nggak? Sama nih 384, ini juga 384 kalau dia nggak meninggal gitu ya. Sama tuh. Nah, akhir pertanggungannya dapat kan teman-teman 100% dari total premi yang dia bayar. Jadi totalnya berapa? Kalau yang sebelah kiri dia sehat walafiat, nggak masih hidup, dia dapatnya kan 984. Kalau yang kanan karena dia meninggal, dapatnya dapat tambahan kan 100 juta. Jadi 1.084.000.000. Jadi ngitungnya sama. Ya teman-teman, bagi yang meninggal setelah preminya selesai, sama yang nggak meninggal sama sekali, cara ngitungnya sama. Bedanya kalau yang meninggal setelah preminya selesai, dapat ekstra santunan kematian. Kalau 6 tahun santunannya berapa persen? 100%. Kalau yang 8 tahun, 150%. Oke, nah Bapak Ibu jangan kaget ya. Jadi tim produk itu orangnya detail banget. Jadi dia pretelan kecil aja sama dia ditampilin nih, tampilannya kayak gini nih. Nah ini kan yang kiri ini, yang tengah ini kan dia meninggal pas 600 jutanya udah dia bayar. Tapi manfaat sekaligusnya belum dikasih sama Pru. Gitu loh teman-teman. Ini pas banget nih, entah jeda berapa hari terus dia meninggal gitu ya teman-teman ya. Padahal manfaat tunai sekaligusnya belum dibayarin. Kan dapatnya segini ya, ini yang tengah. Kalau yang kanan ini gimana kalau dia meninggalnya setelah udah sempet keluar tuh manfaat tunai sekaligusnya nih. Jadi keluar dulu nih 20 juta, tunai tahunannya udah keluar dulu nih 20 juta teman-teman ya, 20% dari 100 juta ya kan. Di tahun ketujuh meninggal. Sebenarnya sama dapatnya. Angkanya coba lihat deh teman-teman. Tuh, angkanya sama dapatnya tuh. Ya, jadi cuman pengen di breakdown aja. Ya, jadi nggak ada bedanya. Mau dia meninggalnya sebelum manfaat tunai dibayarin atau enggak, dapatnya tetap sama. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi secara, jadi clear teman-teman secara, kita coba log pemahaman dulu deh teman-teman. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau dia bayar 6 tahun, itu berarti kalau dia meninggal di dalam pertanggungan 20 tahun akan ada tambahan santunan kematian yang besarnya adalah 100%. Kalau sudah bayar selesai, sorry ya, kalau sudah lunas. Kalau untuk yang 8 tahun maka dapatnya 150%. Untuk manfaat 1, 2, 3, manfaat tunai sekaligus, berkalanya, sama akhir pertanggungan, dapatnya tetap sama nggak? Tetap sama. Yang beda kalau apa? Ketika si tertanggungnya meninggal sebelum preminya lunas, baru itu beda. Ya, kalau belum lunas, santunan kematiannya berapa persen? Kalau belum lunas, santunan kematiannya hanya 5% dari total premi yang dibayar. Bagaimana dengan peningkatan manfaat tunai dan lain sebagainya? Itu kena prorata. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya produk ini kalau tertanggungnya meninggal maka tidak lagi dilanjut bayar preminya, tapi pertanggungan polisnya tetap lanjut. Makanya tadi saya suka, makanya saya nggak bilang perlindungan polisnya berlanjut enggak ya, karena ini memang tidak ada perlindungan. Ini hanya masa kontraknya 20 tahun. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah contoh lagi ilustrasi.
Oke, sampai di sini dulu deh teman-teman. Kebayang nggak sih kalau yang 8 tahun, ini soalnya nggak ada contoh breakdown yang 8 tahun. Kebayang ya teman-teman ya, dapatnya berapa ya? Kalau 8 tahun tuh dapatnya 150%. Itu doang ya. Terus beda lagi bawahnya. Akhir pertanggungannya dapatnya 920%. Nah, dapatnya lebih banyak teman-teman ya, yang 8 tahun. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang, ah mendingan buka deposito aja. Tapi kan deposito kalau mendingan nggak dapat apa-apa. Gitu ya teman-teman ya, bedanya di situ ya. Terus apalagi ini udah ada penetapan siapa ahli warisnya, yaitu si pemegang polisnya. Kalau di deposito kan mau nggak mau harus lampirin iyalah segala macam gitu ya, surat nikah bla 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 gitu ya. Lanjut. Nah, teman-teman, misal ini contoh ilustrasi new business. Bapak A, ini kita contoh ya. Boleh nggak sih nasabah beli lebih dari satu produk endowment? Boleh, tapi dibatasin 500 juta per jiwa, teman-teman. Kita cek, Bapak A ternyata punya beberapa polis endowment. Polis 1, 200 juta. Polis 2, 200 juta. Polis 3, 100 juta. 500 kan ini? Ini pengajuannya gimana nih gitu ya teman-teman ya. Kira-kira apakah semuanya GIO? Ya, kita lihat. Polis 1 issued 200 juta. Teman-teman ketika ngajuin polis 1 ini GIO atau SIO? GIO, karena di bawah 250 juta. Dia lapse. Nih lapse. Kemudian bukannya dipulihin malah beli baru. Ya terserah dia gitu ya teman-teman ya. Bukannya dipulihin beli baru nih. Ketika beli baru ya Bapak A tidak melakukan pemulihan polis di polis 1. Ini padahal jaraknya berapa lama nih? Ketika lapse bulan Maret, ketika beli baru bulan Mei. 2 bulan. Ya. Nah, lapse itu pemulihan 6 bulan dikasih waktu. Kalau ini baru 2 bulan terus dia buka polis baru, nilainya 200 juta, maka terhitungnya 400 juta dia sudah punya. Jadi SIO. Ya teman-teman ya. Nih, kecuali dia tutup yang polis 1, baru GIO. Ya teman-teman. Oke, kemudian di Juni 2027 beli lagi polis ketiga. Nggak apa-apa, karena kan memang belum 500 juta. Dan ini yang pertama juga belum dipulihin kan teman-teman. Ya, maka Bapak A masih memenuhi syarat yang ketiga karena total premi tidak lebih dari 500 juta. Ini jadi orang nih udah tahu dia ada polis lapse nggak dipulihin yang pertama, malah beli lagi teman-teman. Gitu ya. Oke ya, aman ya. Kemudian misal, ya nilai tunainya. Nilai tunainya gitu ya. Nanti ada surrender ada ya. Simplified issuance offer. Gitu. Jadi hanya 5 pertanyaan. Kalau nggak salah ada deh nanti pertanyaan-pertanyaannya CIO, SIO. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya kalau nasabah punya lebih dari satu polis, lapse-nya masih dalam range pemulihan. Ini kayaknya mirip ya sama yang tadi. Misal ya, dia buka polis 200 juta, kemudian lapse, kemudian tidak pulihin polis lapse-nya, malah beli lagi 200 juta. Maka boleh, karena kan masih under 500 juta. Ya, tapi masih di bawah boleh gitu ya teman-teman ya. Bisa, intinya bisa. Nah kemudian yang berikutnya bulan Juni dia beli lagi 300 juta. Padahal yang pertama belum di surrenderin. Gimana nih? Nggak bisa, ini terhitungnya jadi 200 tambah 200 tambah 700, tambah 300 jadi 700, nggak bisa. Maka ini Prudential pasti akan kasih notifikasi. Mau tutup aja nggak nih yang pertama? Atau kalau nggak mau ditutup ini yang pertama, ini nggak bisa 300, melainkan diturunin jadi 100 juta, biar tidak lebih dari 500. Gitu ya, jadi emang intinya ini dibatasi hanya 500 juta aja. Oke, nah untuk operationnya, underwritingnya teman-teman. Untuk underwritingnya, mata uangnya hanya rupiah, ini produk tradisional, konven, ya bukan syariah. Kemudian usia masuk 1 sampai 70, masa bayarnya 6 atau 8 tahun, pertanggungannya sampai 20 tahun. Pilihan bayarnya hanya tahunan atau bulanan. Ya, tahunan minimal 22 juta, maksimal 500 juta. Tapi kalau Anda bayarnya bulanan, maka kita akan tetap tanya dulu premi tahunannya berapa. Patokannya itu premi tahunan. Untuk ngitung tabel tadi itu patokannya premi tahunan. Lah, berarti kalau dia dibagi 11, modal faktornya 11,
100 juta misalkan premi tahunan, tapi saya mau bayarnya bulanan. Ya udah, berarti 100 juta bagi 11 sama dengan 9.090.900. Tapi kan 1 tahun 12 bulan, ya hitung aja sendiri. Tapi premi tahunan di tabel tetap tercatatnya 100 juta. Gitu ya teman-teman ya. Ah kalau gitu mending bayar tahunan, ya memang disaraninnya bayarnya tahunan teman-teman. Oke, betul lanjut. Untuk metode bayarnya gimana ya, bisa auto debit non auto debit itu sama aja, nggak ada beda ya. Free look juga sama 14 hari, masa grace periodnya satu sama seperti produk yang lain, 1 bulan kurang 1 hari di tanggal yang sama ya. Kemudian nih, premi tahunan akan terakumulasi dengan polis lain yang telah berakhir selama 6 bulan. Maksudnya dalam waktu lapse ya, terhitung 6 bulan, ya itu akan terakumulasi. Gitu ya. Underwritingnya, keputusan underwriting cuma 2, standar atau decline, dah. Ya, keputusan underwriting cuma standar atau decline. Oke, jadi kalau hasil SIO ternyata dia ada jawaban yang, wah ternyata harusnya jawabannya enggak semua gitu ya teman-teman ya. Ternyata ada yang satu penyakit dia pernah kena gitu ya teman-teman ya. Nah itu Prudential nggak akan mempertimbangkan macam-macam suruh medical, enggak. Ya udah decline aja gitu loh teman-teman. Ya pokoknya antara, gimana? Kalau itu kayaknya belum belum kita tanyakan ya lebih lanjut. Oke, lanjut teman-teman. GIO tanpa pemeriksaan kesehatan, SIO. Kalau SIO buat non-income earner, ini misalnya ibu rumah tangga nih buka polis ini, teman-teman. Dia itu batasnya 2,5 miliar. 2,5 miliar dari yang mana? Orang ini cuma 500 juta. Ya dari produk yang lain mungkin dia punya. Gitu loh. Ya, produk yang lain dia punya sesama konvensional atau sesama syariah, teman-teman. Ini mah konvensional ya. Maka udah pasti maksimal 2,5 M. Jadi kalau misalnya dia punya produk yang lain itu udah 2,4, ya berarti ini mau nggak mau cuma bisa beli 100 juta buat yang non-income earner, teman-teman. Oke, kemudian jumlah risiko akan setara dengan premi 100% tahunan ya untuk yang 6 tahun. Jadi penilaian underwriting, tabel underwritingnya itu yang dipakai adalah 100% dari premi tahunannya dia. Gitu ya. Karena kan kalau yang 8 tahun itu kan dapat 150% kan. Tetap kita ngelihat di tabel underwritingnya 100% ngelihatnya teman-teman batasnya. Nah ini untuk yang ya yang mana? Yang mana? Hah? Kalau misalkan dia ditolak, ngajuin misalkan 300 juta, itu kan SIO. Terus ditolak. Nah, terus dia ngajuin 250, pasti GIO nggak? Good question ya. Nanti ya saya keep dulu ya. Kok jadi harusnya sih kalau dia tidak ada gini. Kalau dia produk orang baru banget ya, nasabah baru banget, pasti GIO. Kalau Itu udah aja. ngajuin ditolak, Nah, iya, ya kalau dia nasabah baru banget pasti GIO pasti harusnya. ya Ini yang saya pikirin tuh kalau dia mungkin udah punya ditolak. polis sebelumnya gitu loh di Nggak? Peru. Oh ya, Gitu. udah punya polis atau dia Mm, ngajuin terus mm, ditolak nih. mm, Ya udah deh turunin, tetap pengen mm, punya 250. mm. Apakah tetap GIO? Kalau dia benar-benar belum punya polis sama sekali di Peru, harusnya GIO. Tapi kalau misalnya dia udah punya polis, terus ada ngajuin kayak gitu 300 ditolak, terus dia GI, turunin 250, itu yang belum bisa saya jawab. Oke, Ya, oke. oke ya. Mm-mm. Iya betul. Jadi tetap ditolak ya GIO-nya ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Lanjut dulu. Eh, oh sorry, mohon maaf, udah keinjek lagi sama saya. Oke, nah ini nih pertanyaan SIO nih. Oh ada 4, bukan bukan 3, bukan 5 ya, ternyata 4. Nih pertanyaannya ini aja teman-teman, SIO. Nah yang pertanyaan nomor 2 nya ada pilihan yes no itu sebelahnya, cuman nggak ke capture. Apakah Anda punya otak gitu ya teman-teman ya? Ada di restoran Padang gitu. Lanjut. Kemudian apalagi ya itulah ya, pokoknya SIO ya teman-teman. Oke, berikutnya fasilitas polisnya. Apa yang bisa diganti, apa yang bisa diubah? Ya, ini karena produk tradisional ya perubahan manfaat itu nggak bisa. Hanya perubahan minor aja yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, sekarang gini, Bapak Ibu, pertanyaannya gini, kan tertanggungnya meninggal.
Tapi polis ini tetap lanjut. Siapa yang akan terima manfaatnya? Pemegang polis dong. Tertanggung ya kan yang meninggal, yang menerima manfaat tuh maksudnya santunan tuh yang terima siapa? Pemegang polis dong, pasti teman-teman. Oh gitu ya. Ini nggak baru kok. Ini sama, cuman penegasan aja. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita punya polis, begitu meninggal kan kelar polisnya. Ini kan nggak kelar, masih lanjut. Ya, nah yang terima santunan kematiannya siapa? Si pemegang polis. Oke, clear ya kalau itu ya teman-teman ya. Sekarang berikutnya gini. Ternyata pemegang polisnya ikutan meninggal bareng sama TU. Siapa yang terima? Penerima manfaat. Ahli waris itu kan istilah umum. Kalau di asuransi kita tahu siapa yang terima pemegang polis. Kalau orang awam ngomongnya ahli waris, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau si pemegang polis dan TU meninggal berbarengan, maka yang terima adalah si penerima manfaat. Atau misalkan deh, teman-teman, ya, ini sebenarnya ada penjelasan yang lebih detail bukan di slide ini sih sebenarnya teman-teman. Misalkan tiga-tiganya meninggal. Padahal belum 20 tahun polisnya kan polis ini kontraknya 20 tahun mengikat. Agennya yang terima gitu ya teman-teman ya. Siapa yang akan terima? Meninggal nih tiga-tiganya bareng. Kecelakaan barengan teman-teman. Yang akan terima adalah ahli waris dari teman-teman dari tertanggung utama. Jadi urut-urutannya gini nih, kalau TU meninggal, yang terima si pemegang polis. Pemegang polis meninggal, yang terima si penerima manfaat. Ya, nah ini kalau meninggalnya nggak barengan, tapi berurutan. Ternyata si pemegang polisnya, ternyata si penerima manfaatnya juga meninggal. Kan udah nggak ada pemegang polis kan? Penerima manfaatnya udah meninggal nih. Maka siapa yang akan terima? Yang akan terima adalah ahli waris dari penerima manfaat. Yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal siapa? Ahli warisnya siapa? Cari deh ya, pakai penetapan pengadilan apa segala macam gitu ya. Nah kalau ini tiga-tiganya meninggal berbarengan gimana? Lagi liburan meninggal semua. Padahal polisnya belum 20 tahun. Yang terima siapa? Yang terima adalah ahli waris dari tertanggung utama keluarganya dicari. Gitu. Kalau nggak ada yang ngajuin klaim ya udah selesai ya berarti ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Kurang lebih seperti itulah, sama lah seperti produk yang lain nggak beda teman-teman. Oke, bedanya cuman ini karena produknya nggak berhenti lantaran TU-nya meninggal, gitu tetap harus dicari, gitu ya teman-teman ya. Ya, enggak, asuransi enggak. Iya, nggak ada pajak, gitu teman-teman ya. Oke, nah ini misal ada orang iseng merubah dari tahunan ke bulanan, bukan iseng sih karena memang dia bayar 1 juta kaget gitu ya, mendingan bayar bulanan aja gitu ya. Nah ini jadinya begini nih teman-teman tabelnya. Dia pilih masa pembayaran tahunan, metode pembayarannya 1 tahunan, frekuensinya tahunan. Dia udah bayar nih 3 tahun 300 juta. Tahun keempat dia mau ubah jadi bulanan. Nah ngerubahnya jadi berapa? Jadi lebih mahal kan? Ini nih angka kalau udah disetahunkan jadi 109 juta. Lebih mahal kan? Ya bener ya. Totalnya yang dibayar adalah segitu. Total yang dibayar adalah segini teman-teman. Tapi manfaat tunai tahunannya dan yang poin 1, 2, 3 itu tetap hitungannya dari yang 100 juta. Makanya memang tidak disarankan bayarnya bulanan. Ya kecuali memang nasabahnya nggak ada pilihan lain gitu ya teman-teman ya. Manfaat yang didapatnya berapa ketika di akhir pertanggungan? Tetap sama ngitungnya dari yang 100 juta nih, 600 juta dapatnya. Jadi total yang diterima ketika dia masih hidup sampai tahun ke-20 adalah sama nih teman-teman, 384 juta acuannya dari 1 juta dan 600 juta acuannya dari 1 juta tuh. Gitu ya, jelas ya? Apanya? Oh iya, typo ya. Oh iya ya. Ini yang mana yang 627? Oh ini, oh sorry. Kayaknya saya lupa ada yang bener yang mana ya? 627 apa yang? 627 ya kalau nggak salah ya. Ya, saya ingat ada yang typo cuman lupa ada yang mana yang typonya. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau dia bayarnya bulanan rugi. Gitu ya. Oke, karena faktor perhitungan yang lain-lain tuh ngitungnya dari tahunan. Nah, ini gimana kalau tadinya bulanan ke tahunan? Sama juga. Ya.
Sama juganya di mananya? Sama juganya di manfaat tunai tahunannya. Ini kan bayar 8 tahun nih. Per tahunnya 100 juta. Kalau bulanan jadi segini. Ya. Nah, ini oke lah dia bayar terus nih. Oke. Terus dia tahun ke-8 dapatnya berapa persen? 25% dari premi tahunan. Ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya sama nih. Dia mau bayar bulanan juga sama seperti dia bayar tahunan. Ya, oke. Yes. Itu kan yang tadi yang mic-nya Cek. mati. Oh, ingat. Nah itu mau nanya yang tadi kan kalau meninggal santunannya cair kan nggak kena pajak. Nah kalau misalkan yang manfaat tunai akhir itu kan kayak kita dapat capital gain. Nah itu tuh yang itu pasti ada pertanyaan tuh sama nasabah kena pajak nggak itu? Ini Hah? udah net Enggak sih. ya? Hah. Banyak keranjang. Jadi ibaratnya Oh. gini loh, kalau deposito aja kan ada pajak 20% ya. Iya 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 iya. Begitu Iya. kita terima masuk ke rekening kita udah potongan pajak kan itu. Nah, seperti Betul. itulah ini Oke gitu. oke oke oke. Ya tetap Ya, dilaporin sih ya. ya Tetap. tetap kalau laporan kekayaan iya Oke. Hah? gitu. Yuk, emang nggak jadi? Pusing itu mic-nya di. Berarti kita dapatnya. Berarti kan kita dapatnya di atas 3 tahun, berarti loh. Enggak, kalau kita kan investasi dulu PIA itu kalau nggak salah di atas 3 tahun atau 2 tahun ya. Itu dia nggak kena pajak selisihnya kan. Nah kalau ini logiknya kan kita narik dapatnya kan di atas itu. Jadi mestinya udah bersih memang ya. Hmm, nggak ada kok, nggak ada Nggak ada pajak info-info. ya berarti ya. Betul. Nah, mungkin itu kelebihannya. Oke ya, ih Kena pajak. hebat banget loh, taat pajak Hah? banget ya. Lanjut ya teman-teman ya. Kepaksa ya. Demi orang Indonesia bisa makan siang ya teman-teman. Oke lanjut. Pemulihan polis itu 6 bulan ya. Berarti kalau mau dipulihkan syaratnya gimana? Syaratnya dia bayar semua premi yang tertunggak ya. Kemudian metode underwritingnya sama GIO atau SIO mengikuti ketika pertama kali terbit. Ya jadi kalau yang pertama dia terbitnya GIO berarti nggak ada medical gitu ya teman-teman ya dan lain sebagainya. Kemudian keputusan underwriting ya ketika pemulihan sama standar atau decline. Enggak ya. Jika hasil underwriting ulang adalah standar maka pengajuan diterima. Jika ya udah sama ya decline atau apa standar. Nah, ini tadi pertanyaan kalau tutup polis. Gimana kalau nasabah tutup polis? Ya. Dia udah bayar lunas tapi mau ditutup, butuh uang. Gitu ya teman-teman ya. Berapa dapatnya? Nah, kita cek. Kita cek tahun keberapa dia lakukan penebusan. Ya, jadi ada persentasenya, teman-teman. Nilai tunai yang diterima ada persentasenya. Yang dijadikan faktor pengali adalah total premi yang dibayar. Jadi misal dia pilih 6 tahun bayar, total 600 juta. Tutup di tahun ke-10. Berarti hanya 63% dari 600 juta yang diterima. Aduh, rugi banget. Ya, tapi lebih rugi lagi kalau di tahun ke-20 nih, teman-teman coba lihat. Nggak beda setahun malah ini. Hitungan hari malah. Karena ini judulnya akhir tahun polis ke-20. Berarti kan udah mau tutup dong polis, udah mau selesai dong harusnya. Dia aduh dikejar-kejar sama debt collector nih sekarang nih harus bayar gitu ya. Sedangkan polisnya tutup itu 2 minggu lagi gitu ya teman-teman ya. Polisnya berakhir itu 2 minggu lagi. Ini sekarang udah dikejar-kejar nih gitu teman-teman. Nah harusnya tutup nih. Ya dapatnya cuma 80%. Padahal kalau dia nunggu sampai polisnya berakhir, dapatnya berapa kalau yang 6 tahun? 100% total premi yang dibayar ditambah penarikannya itu penarikan apa peningkatan manfaatnya teman-teman gitu ya tadi ya tuh jadi rugi banget ya ini hitungan hari tapi tetap kita tampilin teman-teman ya jadi jangan sampai lah ya pokoknya tunggu aja sampai polisnya dinyatakan berakhir itu tanggal berapa udah kalau bulanan bayarnya gimana sama bulanan akan ada persentasenya by bulanan teman-teman
Gitu, total premi yang udah dia bayar. Mike, duh, Oke, jadi oh, udah. ada pertanyaan. Jadi kalau yang tahun ke-7 sampai kesekian itu tuh ditransfer atau ditaruh di satu rekening? Maksudnya Oh, oke, oke. nasabah terima kan? Enggak, kan belum terima dia. Dia terimanya nanti dibungkus di akhir di akhir polisnya selesai. Terus buat apa dia taruh itu cicilan itu? Cicilan yang mana? Yang tahun ke-7 sampai ke, misalnya dia bayar 6 tahun. Yang tahun ke-7 20 juta, Enggak. 20 peningkatan. Itu peningkatan, hanya info. Hanya info. Info, betul. Banyak kan yang mikir kayak saya kan? Tapi bener loh, saya juga nggak kepikiran nanya itu. Ini nggak ada withdrawal, jadi udah pasti nggak akan masuk ke rekening nasabah. Ini hanya info aja. Jadi pokoknya Apa mah itu naiknya dia. terakhir baru dapat uang gitu. Tuh. Ngerti kalian semua? Saya tadinya nggak ngerti. Ulang tahun teh. Apa Bu? Jadi kalau misalnya pesertanya meninggal, menerima manfaatnya tuh terimanya di tahun ke-20. Iya. Bukan tiap Enggak, kalau santunan kematian bisa langsung. yang itunya yang tiap tahunnya itu loh, Bu. Iya itu tetap Di di tahun akhir tahun 20. kedua ya. Buru lupa nggak sih, Bu? Gimana ya? Ya. Nanti coba saya Pak. tanyakan lagi ya teman-teman ya. Siapa tahu ada info lagi lebih lanjut. Ya, silakan Pak. Iya, pembayaran berkala. Enggak, maksudnya infonya aja. Apa Pak? Gimana Pak? Soalnya ini di tabelnya ya, Heeh. di kolomnya itu judul kolomnya dibayarkan berkala. Dibayarkan berkala. Iya, Jadi seolah-olah kayak dikirim langsung ke rekening gitu ya. Oke. iya. Kayak enggak sih, kemarin nggak ada info gitu. Tapi teman-teman gini aja deh ya. Saya mau tegasin lagi aja ke departemen terkait ya teman-teman ya. Nanti saya PR deh ya. Nggak bisa dong. Ini pada running. Kak Hilman boleh nggak minta tolong catat pertanyaan? Ya, bisa tolong catat pertanyaan. Ya, oke. Dicatat aja dulu, ditanyanya mah nanti pas saya yang nanya gitu ya. Ya, nah ya boleh ya teman-teman ya pertanyaan japri ke Kak Hilman. Tapi yang tadi itu ada tidak pembayaran manfaat peningkatan manfaat itu akan diberikan secara langsung ke rekening pemegang polis, gitu ya teman-teman ya. Tadi ya pertanyaannya ya. Oke, saya keep dulu. Gue mau Thank you. nanya satu Silakan. pertanyaan. Menurut logika saya sih dibayarkannya berkala. Kenapa? Kalau di akhir tahun ke-20 diterima, apa bedanya sama dengan produk UP, Life Insurance? Kan nggak ada nilai jualnya produk ini. Gitu. Oke. Thank you ya Pak ya. Nanti Dan ya. itu kalau benar di withdrawal tiap tahun itu kan jadi nilai jual lebih buat kita. Betul. Kalau kita ngomongnya ini bunganya lebih besar Oke. dibanding deposito, tapi nggak diterima sama nasabah, buat apa kita Ya, kasih tahu ke oke. mereka? Oke, thank you. Thank you banget pertanyaannya. Gini, Bapak Ibu, mohon maaf ya sebelumnya ya. Karena kan sebelumnya jujur nih teman-teman ya, kita sampai nggak, semua ALD sampai nggak kepikiran loh nanya itu ya teman-teman. Kita mikirnya ini adalah tradisional, pasti nggak ada penarikan. Kalau nggak ada penarikan, pasti nggak ada uang yang ditransfer. Gitu loh, tunggu sampai akhir tahun polisi. Tapi oke banget pertanyaan, nanti saya keep dulu. Nanti saya akan kasih informasi kalau udah terjawab, saya kasih ke Kak Hilman ya, nanti biar disampaikan ke teman-teman ya. Oke, ada lagi? Oh, itu kan setelah masa tunggunya selesai. Memang kontraknya seperti itu kalau perlu cerah. Itu beda kontraknya kalau perlu cerah. Iya, iya berkalanya, tapi apakah berkala yang cuma diinfokan atau berkala yang memang ditransfer gitu ya? Oke, teman-teman. Ada lagi? Lanjut ya teman-teman ya. Coba kita cek lagi polisnya manfaat slide saya masih ada berapa nih teman-teman? Kita lihat dulu. Nah, jadi teman-teman, tadi pemulihan hanya 6 bulan. Ya, pemulihan itu hanya 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak dipulihin, apa yang terjadi? Polisnya tutup, bukan labs. Labs itu memang tidak aktif ya. Kalau di 6 bulan dia tidak pulihkan, maka yang terjadi adalah polisnya tutup. Kalau tutup berarti dapatnya berapa? Penebusan tadi ya teman-teman ya.
sekian persen dari total premi yang dibayar. Sekian persen dari premi tahunannya dia tadi tuh teman-teman ya infonya. Kemudian untuk terbit polis segala macam ini kayaknya nggak ada beda ya, sama ya 100.000. Nah ini adalah jadi teman-teman produk ini adalah produk yang dirancang sebagai batch. Ada batch ya teman-teman ya. Batch-nya itu adalah 6 bulan sejak launch. Launch-nya kapan ditunggu infonya teman-teman. Jadi persentase manfaat tunai tahunan beserta peningkatannya yang tadi itu yang 0,8 sama yang 1%. Manfaat tunai dan lain sebagainya itu dirancang secara batch. Oke. Kemudian yang kedua, kriteria penentuan batch berdasarkan tanggal pengajuan ya atau kuota APE mana yang lebih dulu terjadi. Ini kayak produk apa ya dulu ya? Bukan. Dulu kita punya PCA itu kepanjangannya apa ya dulu ya? Bukan, itu mah yang tradisional. Enggak, yang waktu itu cuman launch berapa bulan doang tuh. Waktu itu saya ingat tuh. Ada yang tahu nggak? Nah, itu Pro Capital Account. Nah, itu PCA tuh teman-teman. Nah, seperti ini nih. Kurang lebih. Cuma kalau PCA itu kan bener-bener PAIDI. Ya, kalau ini enggak gitu ya. Ini tradisional. Kemudian perubahan persentase manfaat pada batch selanjutnya tidak berdampak pada persentase manfaat nasabah existing. Jadi, Lin, ada kemungkinan batch selanjutnya persentase manfaatnya beda ya? Mungkin, saya belum tahu, teman-teman. Ya, nah batch yang pertama kapan? Dari mulai launch date sampai 6 bulan pasca launchnya. Itu batch pertama. Batch kedua pasti belum ada bocorannya sama sekali ya teman-teman. Nah inilah persentase yang tadi kita udah bahas. Bu Put, Yes. kalau misalkan buat pencapaian hitungannya saya. Oh iya. Hitungannya gimana? Misalkan Gimana? nasabah taruh 500 juta, yang hitung buat pencapaiannya gimana tuh? Oh, 100%? ya gitu ya teman-teman ya. Nah, nih, tapi saya nggak tahu deh pertanyaannya Kok nggak bakal terjadi dijawab? semua nggak? Tuh, Persen itu? Tuh. Yang ambil charger di ya, atas. 100%. Soalnya kirain 200% kan? Ya. Bener nggak? Komisinya tersebut. Ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut, tanyanya ke Pak Hilman tuh yang belakang. Bagian ini, teman-teman ya. Oke, PR saya berapa tadi yang belum terjawab? Tadi itu ya, pertanyaan tadi itu terkait apakah ditransfer atau di-keep dulu sama gitu ya. Nah, apinya nanti ya, nanti Pak Hilman yang akan infoin lebih lanjut lah ya kalau produk ini udah clear ya. Ya, yang kedua tapi yang jawab Pak Hilman ya nanti ya. Apinya berapa gitu kan, makanya kita kalau ALD fokusnya ke produknya. Ya, nanti kalau apinya mungkin ada info lebih lanjut. Ya. Ada lagi teman-teman? Udah? Sudah? Belum di kamar Udah lapar gitu maksudnya. Baru jam 11. Oke deh kalau gitu teman-teman, terima kasih ya. Kode check out-nya tunggu. Kode check out-nya saya ambil dulu. kecil. Ambil di atas tuh.